Pemirsa, selamat malam. Senang sekali kita kembali bersama pada program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa episode malam ini dengan judul Budidaya Wortel. Program ini merupakan kerjasama dari Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia yang merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan ASI Indonesia adalah organisasi kaum awam dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi, inspirasi, dan beberapa model bisnis yang mungkin bisa kita copy bersama, memberikan inspirasi kepada para usahawan dan khususnya di bidang pertanian di Indonesia. Malam ini kita telah bersama beberapa narasumber kita, yaitu diantaranya adalah Bapak Dr. Insinyur, Profesor Dr. Insinyur Daniel Saputra. Beliau adalah akademisi dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam, Prof. Daniel. Apa kabar di Palembang sekarang? Luar biasa. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kita di studio. Dari Palembang kita juga didampingi oleh seorang ibu yang bergelut sebagai akademisi pertanian, yaitu Dr. Insinyur Yohana Taribuka dari Universitas Patimura. Selamat malam Ibu Yohana, apa kabar di Maluku? Selamat malam Pak Rekson. Selamat malam dari Indonesia. Baik, Pak. Ya, Ibu senang sekali pakai baju merah malam hari ini. Terima kasih. Dan tadi sudah ada dari Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kita yang menjadi narasumber praktisi kita adalah dari Indonesia Tengah. Bapak Yusuf Kalengkongan, sarjana ekonomi MBA dan MPH. Beliau adalah praktisi pertanian dari Modo Inding, Sulawesi Utara. Selamat malam. Selamat malam semua. Pak Yusuf, apa kabar? Gimana sekarang? Sedang panen apa di Modo Inding sekarang? Hujan, Pak. Hujan ya. Senang sekali bersama dengan kita. Malam hari ini, saudara pemirsa, kita akan berbicara tentang budidaya wortel. Ya, budidaya wortel ada banyak keunikan dari budidaya ini, termasuk diantaranya ini tidak terlalu lama untuk panen dan diharapkan hasilnya juga sangat baik. Dan coba kita lihat dulu sebuah cuplikan yang menggambarkan kegiatan pertanian wortel yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Kalengkongan di Modo Inding. Saudara pemirsa, itu tadi cuplikan yang menggambarkan Pak Yusuf sedang tanam bahkan kemudian panen ya. Pak Yusuf, bagaimana hasilnya Pak Yusuf? Puji Baik, Tuhan, ya. Sampai saat ini petani-petani di Modo Inding dan para penjual maupun pengumpul serta pembeli semua masih bisa sehat-sehat dan melakukan kegiatan pertanian dan bisnis wortel dengan baik. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Pemirsa, coba Pak Yusuf akan mempresentasikan bagaimana cara budidaya wortel ini. Mulai dari bertanam, persiapan lahan, bertanam, dan sampai nanti panen. Ya, kita persilakan Pak Yusuf untuk presentasikan bagaimana kegiatan menanam wortel ini sampai hasilnya tadi cukup gemuk-gemuk tadi ya Pak Yusuf. Senang kita melihatnya. Baik. Ya, baik. Selamat malam pemirsa. Jadi untuk wortel ini sendiri di Modo Inding atau sampai hari ini masih dikenal sebagai Dapur Indonesia Timur, walaupun ada beberapa
komoditi yang masuk juga ke Indonesia bagian barat. Kami di Modo Inding menanam wortel itu tidak merupakan tanaman yang harus ditanam secara rutin, tetapi itu kami gunakan untuk interval waktu penanaman di antara komoditi yang kami tanam. Kenapa? Karena wortel ini sangat mudah. Menanam wortel ini untuk petani yang ada di Modo Inding ini bagaikan memainkan waktu saja, sehingga wortel ini karena pengurusannya relatif mudah, kemudian tidak rewel untuk mengurus wortel ini, sehingga untuk kami para petani di Modo Inding melakukan penanaman wortel dalam rangka mengganti rotasi jenis tanaman yang kami tanam. Baik, sekiranya bisa ditampilkan presentasi saya. Oke, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita menyiapkan bibit dan lahan. Lahan di sini tidak harus dibuat bedengan baru, tetapi kalau mau juga dibuat bedengan baru, tentunya itu akan menambah sedikit biaya untuk orang yang akan bekerja di kebun kita. Jadi setelah lahan dan bibit disediakan, maka kebun yang ada, bedengan yang ada kita bersihkan atau kita buat bedengan yang baru. Dan setelah itu bibit yang ada kita bisa stek. Kalau di Modo Inding sendiri kita sudah boleh untuk buat bibit sendiri, kita stek namanya. Kemudian kalau juga ada dana yang lebih, kita buat beli bibit yang baru. Nah, ini stek untuk mendapatkan bibit sendiri, di mana itu setelah dipanen kita pilih yang terbaik, kemudian kita tanam lagi dan tunggu sekitar 2 bulan, 3 bulan dia sudah mengeluarkan bunga seperti yang ada dalam gambar di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, lahan yang sudah dibersihkan, untuk di Modo Inding sendiri kita langsung tanam wortel itu di bedengan-bedengan yang sudah ada. Jadi kita tidak buat penyemaian, tetapi di bedeng itu kita langsung buat penanamannya. Oke. Next, setelah kita siapkan lahan, kita sudah tanam. Untuk kondisi yang ada di Modo Inding sendiri, kami tidak menggunakan pupuk, karena yang kami butuhkan hanyalah bagaimana lahan itu gembur atau tidak, sehingga kami tidak menyiapkan pupuk khusus untuk wortel ini. Sehingga memang praktek-praktek yang kami lakukan ini tidak memakan biaya yang sangat besar seperti komoditi yang lain, tetapi ini lebih ekonomis. Oke. Ini kalau wortel sudah berumur sekitar 2 ke 3 minggu, dia sudah bisa untuk kita kerjakan kalau sudah ada rumput, tetapi kalaupun tidak perlu kita kerja untuk rumput yang sudah ada. Oke. Nah, wortel sendiri ini tidak banyak hamanya, tetapi kalau berumur 2 sampai 3 minggu, ini hama yang kami bisa identifikasi, walaupun hama ini tidak terlalu mengganggu, karena
wortel yang ditanam itu hampir 90% itu tumbuh dengan baik. Tetapi ada hama yang ternyata bisa datang pada umur-umur rentan karena dia masih baru bertumbuh. Nah, ini yang harus kita hadapi. Tetapi jangan takut, walaupun mungkin tidak terlalu jelas, tetapi ada pembasmi hama alami. Kami sebut itu laba-laba tanah. Mereka suka memakan juga ini tanaman-tanaman yang ada. Dan sampai hari ini wortel-wortel yang kami tanam di Modo Inding, kami tidak menggunakan pestisida atau racun-racun kimia untuk membasmi hama. Jadi kami hanya menggunakan secara alami. Kami mengambil hama yang ada. Kalau kita lihat ulat, kita ambil ulatnya, atau laba-laba yang ada, itu yang memakan hama-hama tadi. Nah, setelah berumur 1 bulan, kita harus menimbun tanah dari bagian got itu, kita timbun di bedengan agar supaya dia menambah pupuk alami yang ada di bagian got sendiri, dan kita tutup di antara tanaman-tanaman yang sudah bertumbuh tadi, wortel yang sudah bertumbuh. Nah, pada umur 1 bulan ini juga, karena kita hanya menggunakan tangan, ada di beberapa tempat yang numbuhnya jadi onggokan. Jadi kita harus mengurangi, karena kalau tidak dia akan berkembang, tetapi beberapa bagian itu akan kerdil karena tidak mencukupi akan unsur hara yang ada di seputaran tanaman tadi. Nah, jadi kita harus mengurangi. Dan untuk wortel sendiri 2,5 bulan itu sudah baik untuk dipanen. Kemudian kita bisa tunggu itu sampai 3,5 bulan, dan seterusnya itu wortel itu akan berubah teksturnya, jadi tidak terlalu enak lagi untuk dikonsumsi, walaupun masih bisa untuk kita jual, tetapi itu akan umbinya akan membesar, dan kemudian akan muncul beberapa kita sebut totolan, ya, beberapa totolan yang muncul di wortel itu sendiri. Oke, lanjut. Bahwa pada saat kita panen, kita bisa panen secara konvensional. Itu di gambar sebelah kiri kita panen secara konvensional, dan kanan kita tambah sedikit untuk petani-petani yang ada, kita cuci seperti video sebelum presentasi ini. Ada yang memang menjual yang sudah dicuci, kelihatan lebih segar. Oke. Dan hasil-hasil yang kami dapati itu kita sortir dulu, mana yang untuk dikirim ke luar kota, keluar daerah, dan mana juga yang akan masuk dijual ke supermarket di kota-kota. Ada yang dicuci, ada yang tidak dicuci. Penjualan antar pulau biasanya tidak dicuci, karena kalau sudah dicuci itu untuk transport ke, contohnya ke Papua, ke Maluku, ke Halmahera, dan ke Kalimantan, Balikpapan, dan Samarinda, lebih baik tidak dicuci agar supaya bisa tahan lama. Kemudian kami juga mengadakan penjualan di sekitar Sulawesi, atau khususnya di Sulawesi Utara. Di kota-kota besar di Sulawesi kebanyakan wortel kita produksi dari Modo Inding. Nah,
Saat ini kita juga kalau di Kota Manado kita sudah ada, walaupun masih dalam skala terbatas, belum kita publish secara umum, tapi kita sudah ada penjualan online, namanya aplikasi Batibo. Ada beberapa komoditi yang sudah listing atau terdaftar di aplikasi ini, dan nanti semoga pada tahun 2021 sudah bisa kita launching untuk masyarakat umum bisa gunakan aplikasi ini. Oke, begitu Pak Rekson. Terima kasih Pak Yusuf ya, ini menarik sekali. Saudara pemirsa, Pak Yusuf ini adalah S2 dari pasca sarjana dari luar negeri dengan 2 gelar master, tapi dia kembali ke Modo Inding untuk bertanam, bercocok tanam. Tentu beliau ini berhitung prospek pertanian juga tidak kalah dari industri yang lain. Malam ini kita akan berbincang dengan beliau ini dan 2 narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Daniel Saputra dan Dr. Yohana Taribuka akan bersama dengan kita. Kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, boleh ditanyakan lewat kepada meja redaksi kami. Kita akan tanyakan kepada beliau-beliau ini melalui media yang saudara gunakan. Kita akan mulai dengan diskusi dulu ya. Saya ingin ke Prof. Daniel. Prof. Daniel, itu tadi kan disampaikan oleh Pak Yusuf, Kalengkongan itu Modo Inding itu, wah memang tempatnya tadi kita lihat bagus sekali ya, tanahnya gembur dan kelihatannya ini di dataran tinggi, ada gunung di sana ya. Pak Prof, kira-kira ini cocoknya tanaman wortel ini ditanam di mana? Apakah kita yang berada di dataran rendah dan menengah boleh tanam wortel, Pak Prof? Karena tadi menarik ini, nggak terlalu sulit. Katanya untuk tanam hanya tinggal tunggu waktu 2,5 bulan juga ya, dan hamanya juga nggak terlalu banyak tadi. Sangat menarik ini, Prof. Tapi pertanyaannya, apakah bisa ditanam di dataran menengah dan dataran rendah ini, Prof? Baik, terima kasih. Jadi wortel memang idealnya ditanam pada dataran yang relatif tinggi, yaitu dari 500 meter dari permukaan laut sampai 1.200, dan Modo Inding sekitar 1.200, dan pada suhu antara 18 sampai 21, yang itu juga suhu di Modo Inding. Jadi yang idealnya itu memang pada dataran tinggi. Jadi kalau di Indonesia bisa di sekitar Cisarua, ya kalau Jawa Barat, atau di Dieng di Jawa Timur, atau di Pagar Alam Sumatera Selatan, atau dataran tinggi Karo, ya, yang banyak ditanami wortel. Jadi, dan tanahnya juga tidak perlu terlampau subur karena dia tidak perlu memerlukan banyak nitrogen, cukup P, medium P, dan kalium yang tinggi karena memang banyak diperlukan untuk pertumbuhan umbi. Tapi dengan kemajuan ilmu pertanian sekarang sudah ada wortel yang dapat ditanam pada dataran rendah, ya, pada sekitar 40 meter dari permukaan laut. Tapi tentu saja ya hasilnya tidak sebagus pada dataran tinggi. Ya, wortel memerlukan tanah yang gembur ya dan agak sedikit berpasir karena memudahkan dia umbinya untuk turun ke bawah ya. Perlu basah atau lembab tapi tidak boleh tergenang. Jadi memerlukan drainase yang cukup baik sehingga perlu dibuat bedengan ya, tidak bisa ditanam pada hamparan yang luas. Ya, karena nanti drainasenya susah. Jadi tetap mesti ada bedengan supaya ada drainase. Kemudian perlu tetap ditimbun khususnya pada waktu umbinya sudah muncul, karena kalau tidak ditimbun secara awam petani akan mengatakan wortelnya akan hijau, dan hijau ini adalah racun ya yang berbahaya bagi manusia, sehingga itu perlu ditimbun. Ya, atau kalau kita beli wortel di pasar yang mungkin sudah ada yang sedikit hijau, itu sebaiknya dibuang ya karena tidak baik bagi kesehatan. Wortel tinggi akan karotenoid ya, provitamin A, dan juga perlu diketahui yang jarang dicermati orang bahwa wortel mengandung asam glutamit ya. Yang membuat wortel kalau kita masak menjadi sup pada waktu sudah kita rebus, sudah agak sedikit lembut, itu akan larut glutamatnya masuk ke dalam air yang membuat rasa gurih ya
Kalau di bahasa ilmu pangan disebut dia umami, ya, umami yang gurih, enak, nikmat, ya. Nah, itu yang perlu dicermati bagi kita. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa di dataran rendah, sekarang sudah bisa, walaupun hasilnya tidak sebaik pada dataran tinggi. Dan juga mungkin banyak yang bertanya apakah bisa ditanam di polybag, bisa, karena yang dataran rendah, tapi memerlukan tanah tadi ya, kurang N, tetapi cukup K dan P. Ya, karena kalau N nanti daunnya yang banyak, umbinya kurang, ya. Sedangkan kita perlunya umbi, ya. Makanya perlu kurangi khususnya pada awal pertumbuhan, karena pada awal pertumbuhan nanti batangnya yang tinggi, daunnya tinggi banyak, ya, sehingga tidak ini. Untuk sementara itu dulu. Baik, terima kasih Pak Prof. Ya, wah itu menarik sekali tadi. Ya sayangnya kelihatannya bagusnya itu di daerah-daerah yang dataran tinggi ya, dengan klimatologi yang daerah-daerah pegunungan. Ya walaupun tadi ada pilihan. Ibu Yohana, kira-kira bagaimana tentang varietas, Bu? Dan bibit-bibit tadi kalau Pak Yusuf tadi katanya ada dua kemungkinan masalah pembibitan ini, bisa lewat stek dan bisa lewat pembibitan benih ya. Kira-kira ada Ibu Yohana bisa jelaskan tentang benih dan varietas yang mungkin dipilih para petani ini, Bu? Dan keunggulan masing-masing barangkali? Ya, terima kasih Pak Rekson. Dalam budidaya tanaman wortel, kita harus memperhatikan ciri-ciri tanaman yang harus kita gunakan dalam budidaya tanaman wortel ini. Antara lain ada beberapa, yaitu memiliki daya adaptasi yang baik dengan daerah setempat. Artinya bibit itu dia cocok tumbuh di daerah yang akan kita budidayakan wortel. Nah, seperti tadi Profesor Daniel katakan bahwa dengan ketinggian 1.200 dari permukaan laut, walaupun di saat ini sudah ada bibit-bibit atau benih-benih wortel yang bisa ditanam di bawah 1.200, tetapi produksinya itu kurang bagus. Kemudian kita harus lihat bibit itu memiliki kemampuan produksi yang cukup tinggi, kemudian yang berikut tahan terhadap penyakit, dan yang berikut lagi mempunyai umbi dengan warna yang cerah, lurus, tidak bercabang, dan berukuran besar. Yang harus diperhatikan juga, benih itu dia harus berasal dari tanaman yang telah berumur lebih dari 2 bulan. Saya kira itu dulu dari saya untuk proses. Kalau kita dengan cara bibit, dulur, ada istilahnya dulur-dulur itu. Nah, itu biasanya langsung membeli bibit wortel unggul. Kita bisa beli bibit wortel unggul itu dari toko-toko pertanian terdekat. Baik, terima kasih Dr. Yohana. Pak Yusuf, boleh tadi mungkin sudah dipresentasikan, tapi tentang bibit, Pak. Tadi masih kami perhatikan dalam presentasi kurang dijelaskan. Kalau di mode inding itu pilihan varietasnya itu apa, Pak ya? Barangkali bisa ditiru nanti teman-teman di daerah lain. Dan kira-kira apa keunggulannya? Masih mute, Pak. Pak Yusuf masih belum kedengaran, barangkali bisa di-unmute. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kedengaran. Ya, jadi kami di mode inding, Pak, sampai hari ini saya juga pribadi tidak tahu varietas namanya apa, cuman itu merupakan bibit yang sudah lama berada di mode inding, sehingga kami sebut ya bibit wortel saja gitu, bibit lokal. Karena kebanyakan dari petani-petani yang ada di mode inding bisa membuat bibit sendiri, walaupun ada dari petani-petani yang khusus mereka dan hobi untuk menanam model stek yang saya presentasikan tadi. Jadi
setelah panen. Terima kasih Dr. Yohana, karena ada beberapa kasus juga setelah kami ambil untuk stek, mungkin belum sampai 2 bulan ya, tapi memang umbinya sudah bagus dan harganya baik di pasaran sehingga sudah dipanen oleh petani. Tetapi pada saat kami, bukan kami saja, beberapa petani yang lain, mereka stek, umbinya itu membusuk, tidak bertumbuh lagi. Mungkin itu pengaruh karena belum cukup umur ya. Jadi terima kasih atas masukannya. Dan bibit-bibit yang kami gunakan ini adalah bibit-bibit yang kami produksi sendiri, atau di Modo Inding kami sudah bisa memproduksi sendiri. Malahan dari beberapa kesaksian teman-teman, karena di dataran tinggi menengah juga di Tomohon dan Langowan ada yang menanam, bisa tumbuh di sana. Bibit-bibit yang dari Modo Inding juga ada yang dijual di kedua daerah ini, di Tomohon dan di Langowan. Jadi itu bibit tadi tinggal tidak perlu disemai Pak ya, langsung aja ya. Artinya dengan stek atau benih dia langsung tanam saja ya. Iya, jadi kita harus tunggu dia sampai jadi tua, kemudian kita keringkan Pak. Setelah kita keringkan, biasanya ada perlakuan sedikit itu ditapis atau diayak, agar supaya bibit-bibit yang terlalu ringan atau terlalu kecil itu tidak ikut dengan bibit unggul. Itu yang kami lakukan di Modo Inding Pak. Oke, menarik sekali Pak Yusuf. Ini saya ingin sorotin juga di Modo Inding, saya nggak tahu di daerah lain ya, itu tidak perlu dipupuk ya Pak. Wah, itu bagus sekali. Berarti kalau gitu biayanya hanya biaya tenaga kerja aja Pak ya, dengan yang lain, atau ada biaya yang lain selain apakah tadi hama tadi gimana Pak? Tadi juga aman juga ya. Jadi itu sebenarnya hanya tinggal tunggu waktu ya Pak ya. Tanam kemudian siangin panen. Memang untuk saat ini perkiraan saya pribadi itu tidak dipupuk karena masih ada unsur hara yang tinggal pada saat penanaman komoditi lain sebelum kami menanam menanam wortel. Contohnya sebelumnya kami menanam bawang atau menanam kol, biasanya itu menanam kentang atau kol, kemudian kita tanam wortel, masih ada sisa-sisa unsur hara yang ada di kebun kami. Kemudian yang dari rumput-rumput yang dibersihkan biasanya kita timbun itu di got, sehingga setelah musim tanam wortel ini itu sudah jadi humus, sudah busuk, sehingga pada saat 1 bulan setelah kita tanam dan kita timbun di bedeng, itu merupakan pupuk alami yang baik juga Pak, sehingga kami tidak menggunakan pupuk secara khusus untuk wortel ini. Kira-kira begitu Pak. Baik, pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini dengan para narasumber kita yang telah berada di studio. Namun kita rehat sebentar. Sementara kita rehat, barangkali dengan melihat sebuah cuplikan berikut, jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin saudara sampaikan kepada para narasumber kami, boleh disampaikan melalui room chat yang media yang saudara gunakan. Nah, kita akan rehat sebentar sebelum kita lanjutkan dengan diskusi berikutnya. Para peneliti dari Studi Kesehatan Adventist bertanya-tanya, dapatkah pola makan vegetarian memenuhi kebutuhan vitamin D yang cukup, yang pada umumnya ditemukan di produk-produk hewani? Menariknya, tidak ada perbedaan nyata dalam kadar vitamin D berdasarkan pola makan. Para peneliti malah menemukan bahwa orang-orang dengan kadar vitamin D tinggi adalah mereka yang menghabiskan cukup waktu di bawah sinar matahari. Dengan cara yang aman dan rutin, pemaparan diri di bawah sinar matahari tampaknya merupakan cara yang terbaik untuk mendapatkan vitamin D. Waktu rutin di bawah sinar matahari adalah keuntungan abadi lainnya. Apakah tomat itu sayur atau buah?
Berbicara mengenai pencegahan kanker ovarium, tomat bisa menjadi ratu dari segala buah-buahan. Para wanita yang memakan tomat lebih dari 5 kali per minggu mempunyai resiko kanker ovarium yang lebih rendah secara signifikan dibanding para wanita yang kadang-kadang atau tidak pernah memakan tomat. Berdasarkan studi kesehatan Adventist, para wanita yang secara rutin mengkonsumsi buah juga memiliki resiko yang lebih rendah. Sekarang, siapa yang mau memakan tomat? Memakan tomat paling sedikit 5 kali seminggu adalah keuntungan abadi lainnya. Pemirsa, kita kembali ke studio. Telah bersama dengan kita para narasumber kita. Kita telah bahas tadi bagaimana cara menanam wortel, mulai dari persiapan lahan sampai dengan pembibitan. Nah, sekarang saya ingin ke Bu Yohana. Bu Yohana, Dr. Yohana, tadi Pak Yusuf telah sampaikan sebenarnya tidak ada terlalu mengganggu, walaupun tadi ada sejenis ulat tadi ya, ulat pengganggu yang sebenarnya nggak terlalu mengganggu wortel tuh Bu. Barangkali Bu Yohana bisa kasih masukan apa yang bisa kita lakukan kepada apa sih nama penyakit tadi itu dan bagaimana petani bisa mengatasinya, Bu Yohana? Terima kasih Pak. Biasanya pada tanaman wortel itu kalau umumnya biasanya itu diganggu oleh ulat, sejenis ulat tanah yang kita sebut dengan agarotis itu. Di mana-mana itu ulat tanah itu dia sangat mengganggu baik pada tanaman wortel maupun tanaman-tanaman budidaya lainnya. Seperti minggu-minggu kemarin kita sudah bicarakan, itu juga ada pada bawang, kemudian pada ketimun itu juga dia memotong ulat itu dia akan memotong tanaman pada umur muda. Jadi pada umur sampai 3 minggu itu ulat ini akan memotong bagian pangkal batang dari tanaman sehingga akan tanaman itu akan layu dan mati. Nah, kemudian juga ada lalat buah, itu juga mengganggu. Nah, tetapi kalau harus diantisipasi itu juga ada kutu daun, Pak Yusuf, itu di lapangan juga ada kutu daun yang biasanya itu dia menyerang daun sampai membuat tanaman itu menjadi layu, menguning, dan ada lubang-lubang kecil sampai nanti tanaman itu akan mati. Nah, untuk mengendalikan ulat tanah itu kita bisa ambil pada pagi hari dengan cara memperhatikan ada gejala, terus kita memungut secara alami, mengumpulkan secara alami, kemudian kita bakar. Nah, kalau pada lalat buah ini, lalat atau maggot ini, itu biasanya itu dia bisa membuat tanaman itu berlubang juga, kemudian bisa sampai membusuk. Itu pada umbi dari wortel ini. Jadi cara pengendaliannya itu biasanya secara alami itu dilakukan dengan kita membuat perangkap lalatnya. Biasanya lalat itu dia berwarna coklat muda sampai hitam. Itu lalat kutu dewasanya. Kupu-kupu dewasanya itu berwarna coklat muda sampai hitam. Nah, itu pada umbi dari wortel. Sehingga untuk mengantisipasinya kita harus cara bergilir. Saya tidak menyarankan untuk menyemprotkan insektisida seperti yang tadi Pak Yusuf katakan, bahwa di Mondo Inding belum dilakukan penggunaan pestisida, dan itu kami mensyukurinya karena itu juga berefek negatif terhadap lingkungan dan juga manusia. Kira-kira itu Pak Rekson dari saya. Baik, terima kasih Bu Yona. Saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tadi Pak Prof katakan ada ya bukan hama barangkali ya, tapi perlu katanya ditimbun supaya umbinya itu tidak menghijau. Pernah alami seperti itu nggak Pak Yusuf? Iya Pak, jadi itulah fungsinya kenapa pada umur 1 bulan
kita harus mengambil tanah-tanah yang ada di got untuk dinaikkan ke bagian tumbuhan agar supaya bagian atas dari umbi yang akan berkembang ini tidak terkena langsung dengan matahari. Kemudian begitu juga itu menjadi sumber makanan baru bagi umbi dari wortel ini, Pak. Begitu. Oke. Ya. Baik, sekarang mari kita bicara yang enaknya nih, Pak. Panen. Pak Yusuf, boleh kasih gambaran Pak Yusuf gimana sih produksi hasil produksi dari wortel ini di mode inding, Pak Yusuf? Baik, kembali lagi kalau hasil produksi mungkin relatif, supaya agak mudah pemirsa membayangkan, kalau boleh dikasih ukurannya, misalkan apakah per are, per hektar gitu ya, supaya kita bisa dapat berhitung-hitung kira-kira ini. Oke. Baik, Pak. Jadi untuk kurang lebih setengah hektar itu kita biasanya itu mengeluarkan pengeluaran orang pekerjanya dan kemudian bibit di mana tidak diperlukan pupuk itu sangat murah, Pak. Itu hanya sekitar 2,5 juta sampai 3 juta dalam 3 bulan. Jadi biaya pemeliharaannya itu sangat kurang dibandingkan dengan komoditas yang lain. Kemudian kalau panen ini berhubung tidak banyak penyakit yang kami hadapi dan umumnya kita panen itu bisa yang kita tanam 100% yang bertumbuh, kira-kira yang bisa dijual itu 85%. Karena yang lain itu ada karena kita menggunakan bibit yang stek, ada itu yang bibit yang tumbuh itu sebagai petani kami bisa melihat itu mana yang umbinya bagus dan mana yang sudah ada batang sampai ke umbinya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang seperti tidak berkembang dengan baik dan ada juga yang hanya jadi kecil-kecil saja dan ada juga yang bercabang, Pak. Ada wortel yang bercabang, ada yang bercabang 2, ada yang bercabang 3. Nah, itu biasanya tidak kita jual, kecuali pedagangnya yang mau membeli itu dengan harga yang terpisah, dan itu ya kita butuhkan untuk disortir pada saat panen. Jadi kita biasanya panen semua itu di kebun, dimasukkan ke karung, dan di rumah atau di tempat pencucian seperti video tadi itu kita sortir mana yang untuk grade A, B, C begitu. Grade A itu untuk kita ekspor ke luar pulau. Kemudian umbinya dan bentuknya itu yang simetris dan bulat baik gitu. Kemudian untuk setengah hektarnya itu kita bisa panen di antara 40 sampai 70 karung. Nah, tergantung harga. Untuk saat ini harganya adalah 110.000 per karung. Jadi dikurangi dengan biaya-biaya yang ada, untuk harga hari ini setidaknya itu ada marginnya 45% sampai 50% dari biaya yang kita keluarkan. Tetapi pada saat kita mendapatkan harga yang baik, seperti bulan-bulan November, Desember begini, pada tahun yang lalu sebelum pandemik itu per karungnya itu bisa sampai 400.000. Wow. Sekali lagi harga ini fluktuatif dan kami petani kadangkala bingung juga kenapa ini harus
murah, dan pada saat yang kami tidak prediksi pun kan ini bisa harganya bisa sampai berkali lipat gitu. Dan tentunya kalau dia sudah harga di atas 150.000 berarti marginnya akan lebih besar lagi. Apalagi seperti lalu sampai 400.000 per karung. Berarti itu marginnya itu sampai 300% dari biaya yang kita keluarkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Saya ingin berbincang tentang harga ini, Pak Prof. Ini katanya harganya ini dari range-nya dari 110.000 sekarang. Ini udah Desember nih, padahal tahun lalu itu bisa 400.000, Pak Prof. Ini kira-kira apa yang terjadi? Apa yang bisa kita lakukan kepada petani-petani kita supaya menjaga stabilitas harga ini, Pak Prof? Baik, jadi harga itu kan ditentukan oleh supply and demand. Ya. Jadi kita kadang-kadang nggak tahunya kenapa? Karena bisa saja daerah lain, ya, seperti kalau ke Kalimantan itu juga disuplai oleh sayur-sayuran Kalimantan Timur, itu disuplai dari Jawa Timur. Jadi kalau produksi dari Jawa Timur atau gagal panen Jawa Timur, maka harga yang datang dari Sulawesi Utara itu pasti akan lebih tinggi karena suplainya terbatas. Ya, bisa juga karena petani produsen di Sulawesi Utara memproduksi lebih banyak, tetapi untuk biasanya mendekati hari raya besar, apalagi musim liburan. Pada saat sekarang ini kalau baca berita ataupun dengar di TV, ada kecenderungan karena konsumsi akan meningkat, ada kecenderungan harga akan naik. Ya, beberapa komoditas pertanian seperti cabai bahkan sudah naik 2 kali lipat di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Ya, nah kita harapkan juga ini bisa terjadi untuk komoditas pertanian di Sulawesi Utara. Ya, karena ini akan ada libur panjang. Saya sudah hitung-hitung tadi ada 10 hari, mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 3 yang mengakibatkan orang banyak makan di luar, maka konsumsi akan meningkat. Ya, memang ini tujuan pemerintah, kalau konsumsi meningkat akan terjadi siklus uang beredar, itu akan menaikkan sehingga menaikkan tingkat ekonomi dan ujungnya akan berdampak kepada harga komoditas pertanian. Jadi kita harapkan ini bisa bagi ini yang akan segera panen, ya mungkin boleh menunda 1-2 minggu untuk naik harga. Jadi ini kalau harga kita melihat kecenderungan tahun lalu, fluktuasi grafiknya bagaimana, dan juga kecenderungan hari libur. Ya, hari libur biasanya setiap hari libur panjang itu akan meningkat konsumsi, dan memang pemerintah tujuannya mengumpulkan semua hari libur pada bulan Juli yang lalu ke akhir tahun supaya liburnya panjang dan konsumsi khususnya pada masa pandemi ini akan naik. Jadi mungkin perlu ya dibuat juga asosiasi petani, bukan hanya asosiasi petani lokal di Sulawesi Utara, mungkin juga perlu asosiasi petani seluruh Indonesia, ya, karena memang asosiasi petani ini belum punya daya tawar yang kuat ya di dalam harga. Ya, kalau misalnya petani tidak mau jual, harga itu pasti akan naik. Tetapi masalahnya petani kita modalnya terbatas sehingga dia terpaksa jual. Atau banyak juga petani kita waktu tanamannya baru berumur 1 bulan sudah dijual, ya, sehingga harganya yang didapat adalah harga yang rendah. Ya, jadi itu perlu sekali kita untuk mengatur supply demand dan juga membaca produksi dari daerah lain, kecenderungan pasar, karena harga ini ya kadang-kadang katanya ya, saya pernah ada pedagang, pokoknya ada pedagang dia bangun pagi, pedagang besar, bangun pagi saya mau harganya sekian, dia mimpi seperti mimpi, dinaikkannya saja harganya, ya, atau saya nggak mau beli, katanya ya, dia pedagang besar, nggak mau beli, maka hancurlah harga komoditas pertanian. Jadi ini mungkin perlu sekali pemerintah mungkin memfasilitasi pedagang-pedagang besar, pemain-pemain besar pertanian ini supaya harga jangan terlampau
dipermainkan sesuka hatinya. Dan tentu salah satunya adalah asosiasi petani yang bisa punya daya tawar kepada para pemain besar ini. Baik, ini menarik Pak Prof ya. Tapi saya ingin ke Bu Yohana dulu sebelum kita berdiskusi di sana. Ini Bu Yohana ini kan ibu nih Bu ya. Ini ya yang biasa kita tahu wortel itu ya dimasak, dijadiin sop gitu ya. Kira-kira sehingga konsumsinya ya sebatas itu masih. Kira-kira wortel ini bisa dijadikan apa aja Bu ya selain tadi sayuran untuk sop gitu. Sehingga saya pikir begini, konsumsi itu sangat menentukan harga. Dalam hal kemudian konsumsinya berkurang, maka itu akan harga akan turun. Maksud saya adalah dalam hal ini kita perlu berpikir alternatif kegunaan wortel ini ya, apakah dalam bentuk untuk rumah tangga juga industri atau bahkan nanti kita membuka bicara peluang pasar yang lain ya. Kira-kira Bu Yohana sebagai ibu lihat wortel dan sebagai seorang akademisi juga ya. Selain untuk makanan ini dimakan kadang-kadang enak juga dimakan mentah juga enak juga tapi jarang ya. Ini bisa digunakan untuk apa lagi nih Bu Yohana? Terima kasih Pak Rekson. Mungkin bisa dibikin keripik ke wortel. Bisa saja kalau seperti keripik kentang. Sekarang kan kita belum lihat ini ada keripik wortel. Mesti kalau panennya berlebihan, apa salahnya kita bikin produk keripik wortel gitu, sehingga tidak merugikan petani pada saat dipanen. Kalau harganya rendah, mereka bisa memproduksinya dalam bentuk lain seperti bikin keripik wortel, gitu Pak. Pak Yusuf, ini menarik Pak Yusuf ya. Kenapa saya katakan menarik adalah petani kita memang pintar bisa produksi, tapi pasca produksi seperti tidak berdaya dan sangat tergantung kepada kepada invisible hand yang mengatur pasar yang kita tidak tahu apa gitu ya. Apakah dalam beberapa kasus, misalkan sebelumnya kita bicara tentang tomat, bahkan katanya tidak dipanen karena harga panennya itu lebih rendah daripada harga jualnya. Pak Yusuf juga sebelumnya pernah bicara tentang tanaman lain ya, apa itu yang waktu itu katanya tidak dipanen karena biaya panennya lebih besar. Nah pertanyaan saya, pernahkah Pak Yusuf atau petani-petani kita yang ada di Modo Inding berpikir bagaimana caranya supaya selain tadi dijual sebagai raw, sebagai mentah gitu, ada proses produksi juga Pak di sana sehingga selain untuk dapat meningkatkan harga juga akan jadi bisa bertahan lama sehingga petani akan punya daya ini Pak, posisi tawar di sana. Bagaimana itu Pak Yusuf? Pernah berpikir untuk selain proses produksi di lahan pertanian juga ada kemungkinan bisa kita sedikit rubah dari menjual raw menjadi setengah jadi barangkali begitu? Baik Pak Rekson. Jadi yang sudah coba kami lakukan adalah pada saat panen wortel itu banyak, itu biasanya kita coba bikin jus. Jadi jus itu kita coba bekukan dan kemudian kita coba simpan. Tapi dengan banyaknya produksi hasil panen kami, kewalahan juga untuk model-model seperti itu. Saya kebetulan pernah berkunjung juga ke Malang dan saya sudah melihat bagaimana mereka membuat keripik wortel seperti yang diinformasikan tadi oleh Dr. Johanna. Nah, memang proses pembuatan keripik wortel ini untuk masyarakat yang ada di Malang yang saya pergi berkunjung dan lihat cara mereka, sepertinya gampang dan mereka mau untuk melaksanakannya. Tetapi
setelah kita coba implementasikan di Modo Inding, orang di Modo Inding lebih memilih untuk berkebun daripada membuat keripik wortel ini. Jadi itu yang saya hadapi, Pak Rekson. Jadi masih butuh effort, yang masih butuh teknik-teknik bagaimana kita memberikan penyadaran, dan terlebih khusus mungkin bagaimana kita menyiapkan pasarnya gitu. Karena seperti kentang, kami sudah buat keripik atau olahan, tetapi untuk pasar di Sulawesi Utara itu belum banyak yang mengkonsumsi, atau ada beberapa saat di mana kelompok-kelompok pengrajin ini, yang di mana kalau konteksnya di Minahasa, di Manado, susah untuk dibangkitkan agar supaya mereka berusaha untuk membuat produk olahan lainnya. Ya, ternyata setelah tidak ada pasar dan produk mereka tidak diminati di pasar, tidak laku terjual, akhirnya mereka kurang semangat lagi, Pak, begitu. Baik, saya ingin berbincang tentang ini, Pak Yusuf ya. Tapi saya ingin bertanya ke Prof. Daniel, karena ini bicara jeruk, Pak Daniel. Pak Prof sudah banyak di jus dan cukup diterima masyarakat ya. Tapi kalau untuk jus wortel hanya yang segarnya saja yang ada. Kalau misalkan tadi sari jeruk gitu kan, bisa dicari sarinya kemudian dijual apakah dalam bentuk minuman yang sudah dipreservasi gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah sulit kalau seandainya hal yang sama dilakukan ke wortel, Pak Prof. Artinya maksud saya tadi itu kita menjual sari wortel atau minuman yang dipreservasi, yang siap ini, karena kita lihat sekarang ada banyak minuman-minuman yang dengan rasa jeruk, dengan rasa lemon, dan rasa-rasa yang lain. Tapi bahan yang wortel ini biasanya hanya dinikmati kalau segar saja, Pak. Kira-kira apakah mungkin dilakukan seperti untuk tanaman-tanaman jeruk, Pak? Sehingga maksud saya adalah kalau itu bisa dilakukan, pasar yang baru akan terbentuk daripada hanya tadi digunakan jadi sop gitu loh, Pak, makanannya. Gimana, Pak? Baik, jadi wortel sudah bisa dibuat jus, sudah ada yang dikalengkan, ya. Sehingga sebetulnya secara teknologi tidak bermasalah. Jadi bisa, kalau yang dikalengkan bisa awet, bisa setahun, 2 tahun ya. Dan juga wortel nilai gizinya relatif tinggi, banyak vitaminnya, vitamin C, vitamin A, vitamin E ya, dan ada berbagai bahan lain. Jadi kalau secara ini sehat, jus wortel adalah jus yang sehat, dan bahkan dipromosikan. Ada beberapa teman-teman ya yang mempromosikan. Kita lihat ada orang bahkan menjual alat ya, yang dipromosikan itu adalah jus wortel sebetulnya ya. Jadi jus wortel adalah jus yang sehat dan baik bagi kesehatan. Jadi ini sekarang tinggal marketing, promosi. Ada produk tidak begitu bagus, tapi karena promosi ya, marketingnya bagus ya, kemasannya bagus, sehingga dia disenangi oleh orang. Demikian juga dengan wortel ya. Wortel perlu dibuat promosi yang relatif bagus, mungkin perlu ditambahkan cita rasa lain ya. Jadi jangan hanya rasa wortel saja, mungkin jadi dikasih gula sedikit ya, karena sebetulnya wortel ini sudah dengan gula ya, karena dia mirip seperti gula bit ya, ada gulanya. Jadi kita gunakan wortel yang tinggi gula ya, yang manis. Atau kalau tidak ya, walaupun para ahli kesehatan, ahli nutrisi tidak gula, kalau untuk marketing ya, kita lihat di mall-mall banyak dijual minuman-minuman, itu semuanya ada levelnya gulanya ya, levelnya gulanya itu bisa dibuat sehingga orang
merasa bahwa minum wortel jauh lebih baik daripada minum jeruk atau minum minuman yang lainnya, atau minimal dia sama, ya. Jadi itu mempromosi. Jadi ini sebetulnya perlu disampaikan ke pemerintah untuk membantu para petani dengan mempromosikan bahwa mari kita minum jus wortel, atau mari kita daripada kita makan snack, misalnya singkong yang tinggi karbohidrat, kita makan keripik wortel, begitu ya, yang tinggi vitaminnya, ya, karena dia tinggi vitamin A, vitamin E dibandingkan hanya keripik kentang ataupun keripik singkong yang relatif tinggi karbohidratnya. Kita lihat juga sekarang keripik singkong ya sudah banyak dikemas, walaupun masih belum bisa mengalahkan keripik kentang, ya. Tetapi promosinya juga cukup gencar. Jadi ini sebetulnya sudah bukan tugas petani lagi, tapi sudah tugas ekonom ya, tugas marketing mempromosikan agar produk-produk ini menjadi produk yang digemari. Dan menurut saya itu Pak Prof adalah tugasnya Pak Yusuf sebagai ahli manajemen juga Pak ya. Artinya beliau ini telah menggeluti pertanian dan dapat melihat, berbeda dengan petani lain, Pak Yusuf harus bisa melihat pasar nih Pak Yusuf. Pak Yusuf kita harapkan akan bawa inovasi baru bagi Modo Inding, sehingga Bapak bukan hanya sekedar produksi di lahan pertanian, tapi juga kalau boleh membantu petani sebagai sebagai membuka industri-industri baru dan inovasi baru, sehingga lahan produksi pertanian akan bisa terwujud ya. Bagaimana jadi Pak Yusuf, sebetulnya Pak Rekson, ya Pak, itu juga perlu karena ini kan perlu biaya ya, perlu biaya. Jadi pemerintah perlu membantu dalam hal ini untuk mempromosikan, khususnya untuk promosi awal. Kalau itu sudah berjalan, maka para wirausaha kita akan lebih tertarik, dia berani invest untuk mempromosikan. Tetapi untuk promosi awal, itu perlu peran pemerintah untuk menggerakkannya. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami. Yang pertama dari Permata Bunda, Balikpapan barangkali. Bisakah wortel ditanam di bawah pohon kelapa? Kemudian ada pertanyaan yang kedua, karena waktu saya bacakan sekalian. Dari Bapak Charles Handoko di Surabaya. Bagaimana cara menggemburkan tanah tanpa memakai kompos atau pupuk kandang? Terima kasih dari Bapak Handoko, Surabaya. Nah ini Pak Yusuf barangkali pernah tanam itu, apakah perlu cahaya matahari 100% Pak Yusuf? Apa boleh ditanam sebagai tanaman seladi di tanaman yang lain? Baik, memang untuk tanaman wortel ini yang sejauh ini di beberapa tempat yang saya kunjungi dan saya kerjakan juga, lebih baik itu ada di atas ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Dan sampai hari ini wortel yang ditanam di daerah panas, apalagi kalau ada pohon kelapa, biasanya itu di dataran rendah, itu biasanya tidak berkembang dengan baik. Tidak berkembang dengan baik dan umbinya itu langsing, kurus-kurus. Tidak seperti saya. Kira-kira seperti itu Pak Rekson. Nah, kalau berbicara mengenai kegemburan tanah, seperti tadi Dr. Yahana sudah informasikan, bisa juga kita tanam di tempat yang tidak terlalu gembur, tetapi itu tidak akan semaksimal apa yang kita tanam di tanah yang gembur. Nah, bagaimana untuk tanah yang tidak gembur? Jadi kalau menanam wortel ini, karena kita akan ambil umbinya, jadi memang lebih baik kalau tanah Bapak itu yang di Surabaya tidak
tidak gembur, itu lebih baik itu digemburkan lagi. Saat ini banyak sekali teknik-teknik menggemburkan tanah secara organik, ataupun kita menggunakan sampah dari rumah kita sendiri. Kalau itu untuk skala rumah tangga, itu kita sudah tanah yang gembur itu kita bisa buat juga di di polybag atau di media tanam yang ada di rumah. Tetapi ingat, kalau boleh itu ambil tanah vulkanik yang ada campuran pasirnya. Baik. Agar supaya tanahnya itu bisa gembur, dan pada saat Anda siram itu tidak cepat menjadi padat, karena biasanya kalau kita menanam di wadah penanaman khususnya di polybag, pada saat kita siram guyur itu tanahnya cepat jadi padat. Nah, itu Baik. yang harus diperhatikan. Terima kasih Pak Yusuf. Tidak terasa kita telah 1 jam dalam perbincangan ini. Ya, terima kasih Prof. Daniel dan Dr. Yohana. Kita berdoa agar pertanian wortel dan pertanian lain, Pak Yusuf dan teman-teman kita yang ada mode ini akan berhasil dengan baik dan dapat harga yang baik ya Pak ya. Kita berdoa agar kiranya ini pertemuan kita pada hari ini juga dapat memberikan inspirasi kepada pemirsa dalam mencoba melakukan bisnis model baru dalam pertanian. Terima kasih saudara sekalian. Kita telah akan akhiri pertemuan kita dengan acara Kamu Bisa pada malam hari ini, tapi kita akan bertemu dalam acara yang sama, dalam jam yang sama pada minggu depan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian.